Jangan sampai misalnya karena seorang anak masih kecil, bayi, terjadi perceraian, lalu anak itu dibawa oleh ibunya. Memang ibu yang lebih berhak untuk mengurusnya karena dia masih membutuhkan air susu ibu. Hai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian tentang akhlak antara suami dengan istri, hak bersama antara suami istri sudah kita bahas, yaitu hak atas jasmani, hak atas harta waris. Pada kesempatan ini kita ingin lanjutkan bahasan tentang hak atas anak. Hak suami istri yang ketiga, hak atas anak. Kalau suami istri dikaruniai anak, maka anak itu hak atas keduanya, bapak dan ibu. Seandainya terjadi perceraian, misalnya, anak boleh saja ikut bapak atau anak ikut ibu. Tetapi hubungan nasab jangan diputus. Jangan sampai misalnya karena seorang anak masih kecil, bayi, terjadi perceraian, lalu anak itu dibawa oleh ibunya. Memang ibu yang lebih berhak untuk mengurusnya karena dia masih membutuhkan air susu ibu. Lalu si ibu itu kemudian menikah lagi, maka suami yang baru itu diperkenalkan sebagai ayahnya. Lalu diputus hubungan dengan bapak kandungnya, atau sebaliknya. Jadi jangan sampai anak diputus hubungan nasabnya oleh orang tua. Hak atas anak ini namanya. Apalagi kalau nanti anak perempuan, dia sudah dewasa, mau menikah, ini kan harus menggunakan wali. Nikah pakai wali. Wali itu siapa? Ya bapaknya. Tapi karena dia sudah bercerai, anak ikut ibu, yang dia tahu ini bapak baru, bapak kedua adalah sebagai bapak kandungnya, maka si bapak tiri itu kemudian menjadi wali. Ini malah jadi tidak sah pernikahan. Tidak boleh bapak tiri menjadi wali. Jadi hak atas anak. Apalagi kewajiban bapak kepada anak dalam konteks memberi nafkah itu terus saja, meskipun sudah terjadi perceraian. Disinilah memang rumitnya perceraian, karena si bapak atau si ibu tidak boleh putus hubungan dengan anaknya. Jadi ini yang ketiga adalah hak atas anak. Yang keempat adalah hak atas perlakuan baik. Seorang suami harus memperlakukan dengan baik istrinya, seorang istri memperlakukan dengan baik suaminya. Hak atas perlakuan baik. Apalagi seorang suami sesudah dia dinyatakan sah pernikahannya, dia membaca sigot taklik. Dia diminta membaca oleh penghulu, sesudah akad nikah, saya Ahmad Yani berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya dengan baik, muasyarah bil ma'ruf. Nah itu dia. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha
wala ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Apa yang sudah diberikan suami kepada istri itu tidak boleh diambil lagi, meskipun perceraian itu terjadi, kecuali jika mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara baik. Bergaul dengan istri secara baik. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan riwayat Ahmad, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik di antara kamu ialah mereka yang paling baik terhadap istrinya. Jadi perlakukan keluarga, pergauli keluarga dengan sebaik mungkin. Standarnya gimana ya? Nah, standarnya itu kalau kita berlaku baik pada orang lain, maka itu harus ada dalam perlakuan kita kepada keluarga. Kalau kepada orang lain kita ketemu tersenyum, kenapa ketemu keluarga kita nggak senyum? Kalau orang lain kita traktir, kenapa kita tidak mau berbagi kepada keluarga? Begitu seterusnya. Lalu yang kelima adalah saling menjaga amanah. Nah, saling menjaga amanah. Karena suami istri ini berserikat, melakukan perjanjian, dan ini adalah amanah. Maka tadi saya bilang istri itu anugerah adalah juga amanah. Begitu juga sebaliknya. Maka Allah di dalam hadis qudsi itu berfirman, riwayat Bukhari, ana thalithu syarikaini malam yakhun akhaduhumal akhar. Saya, maksudnya Allah, pihak ketiga yang merestui dua orang yang berserikat dalam akad nikah, selama tidak ada pengkhianatan antara yang satu dengan yang lain. Maka saling menjaga amanah ini jangan sampai terjadi pengkhianatan. Suami mengkhianati istri, istri mengkhianati suami. Si istri melakukan hubungan seksual dengan laki-laki lain, sedangkan seorang suami berzina dengan wanita lain, kecuali yang dilakukan secara sah, yaitu akad nikah. Maka akad nikah lagi dilakukan oleh seorang suami itu pun tidak boleh diam-diam, dia harus lakukan secara terang-terangan. Nah, ini adalah saling menjaga amanah yang harus ditunaikan oleh suami dan istri. Insya Allah kita masih sambung pembahasan ini tentang hak suami dan istri. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.